Selamat datang di podcast Halo Lampung. Tentunya menyajikan obrolan yang tak terduga yang dibahas semaunya. Tentunya masih bersama saya Imron Parasoran di hari yang sangat spesial di episode kelima hari ini. Seperti biasa, pemirsa di episode-episode sebelumnya, tentunya saya sudah menginformasikan akan mengundang salah satu narasumber yang begitu untuk memberikan gambaran kepada anak muda bahwa memang narasumber yang kali ini benar-benar luar biasa banget. Dan seperti biasa juga, spesial banget di hari ini. Aku sampai grogi banget pokoknya di hari ini. Kenapa? Biasanya kan aku pakai kemeja radar TV ya, tapi kali ini aku spesial banget. Kenapa pakai jas? Sesuai dengan narasumbernya, ini benar-benar aku sampai deg-degan banget sampai sekarang. Kayak berasa dinilai gitu ya. Tentunya di podcast Halo Lampung kali ini, kalian bisa menyaksikan melalui Radar Lampung TV, baik itu TV ataupun juga di channel kanal YouTube-nya, dan juga tentunya dapat disaksikan melalui website di www.radartv.co.id. Mungkin biar nggak lama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita. Ini dia Kak Indra Pradia. Halo Imron. Apa kabar Kak? Baik. Terima kasih sekali, ini spesial pokoknya di episode kelima kita mengundang Kak Indra dengan jadwal yang begitu padat banget ya. Terima kasih juga podcast Halo Lampung Radar TV yang udah ajakin. Benar banget. Kak Indra, gimana, kita sudah di awal tahun 2023, seperti apa perjalanannya di tahun 2022 kemarin Kak? Lancar. Setiap tahun selalu lancar. Apa yang paling berkesan di tahun 2022? Yang paling berkesan adalah banyak hal yang sebelumnya nggak tahu, akhirnya tahu, dan banyak belajar hal-hal baru. Benar. Gitu. Oke, nah mungkin pemirsa yang ada di rumah belum mengetahui sebenarnya Kak Indra ini siapa sih, awal karir pertama kali seperti apa profesinya. Mungkin bisa dijelasin dulu sih Kak Indra, profesi pertama kali seorang Kak Indra Pradia sebelum seterkenal saat ini ya, untuk mungkin udah bisa dikenal di Provinsi Lampung atau mungkin di Indonesia juga Kak Indra sudah banyak sekali dikenal orang gitu. Awal pertama kali profesinya seperti apa sih Kak, profesi Kak Indra ini? Yang pertama, kalau dibilang terkenal, saya tidak merasa terkenal ya. Karena followernya juga udah mulai banyak, berarti ya yang terkenal. Orang Lampung juga mungkin belum semua kenal saya gitu. Tapi begini, saya mengawali apa yang saat ini menjadi kegiatan hari-hari sebagai MC, sebagai trainer, itu awalnya adalah aktif di organisasi. Oke. Jadi dari SMP, seingat saya itu sudah senang gabung ke OSIS, Pramuka. Jadi dulu yang bikin cikal bakal kenapa saya suka traveling itu karena saya ikut Pramuka. Jadi ikut di Pramuka itu buat saya jadi menyenangi camping, hiking, kumpul sama teman-teman, terus kita ke gunung, ke lembah, ke sungai, ke desa-desa gitu. Itu yang awal suka dengan traveling. Lalu kemudian berkembang di dalam organisasi, tentu kita belajar berbicara di depan, dalam rapat, dalam sebuah acara. Terus makin berkembang, OSIS itu buat acara baik internal maupun eksternal, sehingga membuat kita ketemu banyak orang, ngajuin proposal, jalin networking dengan orang-orang di sekitar yang support acara OSIS gitu. Nah, dari situlah berkembangnya. Semuanya SMP, SMA, plus kuliah juga terus-menerus melakukan hal-hal itu. Organisasi, berkegiatan, lalu kemudian melebar ke yang itu tadi, nge-MC, jadi trainer, kemudian terus jadi travel blogger, seperti sekarang. Wow, berarti memang perjalanannya sudah sangat begitu lama sekali perkembangan dari seorang atau sosok dari Kak Indra sendiri ya. Betul. Dari masa sekolah hingga mungkin di kuliah, mengikuti berbagai organisasi. Nah, mungkin dari mengikuti berbagai organisasi yang pernah Kak Indra ikuti, organisasi apa yang mungkin benar-benar paling berkesan hingga sampai saat ini Kak Indra benar-benar, wah ini kayaknya memang inget banget sampai saat ini gitu? Pramuka. Oke, karena bisa kemana-mana. Iya, jadi saya bisa bilang bahwa Pramuka, berkegiatan di dalam Pramuka dari SMP, SMA, terus saya pernah jadi pemimpin, jadi pradana dalam sebuah tim gitu kan, Pramuka sekolah gitu. Itu punya kesan yang dalam karena
akhirnya jadi tahu bahwa kegiatan outdoor, camping, kemah itu kan nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin dulu zaman-zaman saya ABG tuh berpikir bahwa oh kemah tuh gampang, tinggal kumpul sama teman-teman diriin tenda bareng-bareng selesai. Ternyata nggak gitu loh. Harus ada izin, ketemu dengan pihak-pihak yang belum tentu pro ke kita gitu loh. Terus juga belum tentu kondisi alam mendukung, dan belum tentu juga timnya semua dalam kondisi yang baik secara kesehatan. Jadi ya di situ belajar banyaknya itu di situ. Jadi kebentuk banget di situ. Berarti jiwa kepemimpinan juga harus dibutuhkan. Betul. Ya. Berarti secara tidak langsung juga terbentuk nih mentalnya Kak Indra, karena ketemu suasana baru, tempat yang baru dengan orang yang baru, berarti kan secara tidak langsung kita harus kita harus berani nih berhadapan dengan orang. Betul. Gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dengan perjalanan dari Kak Indra, akhirnya sekarang menjadi seorang trainer gitu ya. Bisa berbicara di depan orang banyak, bahkan bisa melatih orang yang tadinya mungkin public speakingnya minim sehingga jadi pro gitu Kak. Nah, apakah sebelumnya ada pembelajaran-pembelajaran tersendiri yang mungkin secara otodidak atau memang mengikuti berbagai seminar juga sebelumnya seperti itu? Iya, banyak, prosesnya banyak memang. Jadi SMP, SMA, saya terlibat di dalam organisasi, menjadi bagian di dalamnya, berperan aktif di dalamnya. Kuliah juga gitu, terlibat di BEM, komunitas, bahkan saya pernah ikut kegiatan-kegiatan yang itu di luar dari sekolah atau kampus. Bahkan dulu juga pernah ikut AMPI namanya. Jadi dulu tahun berapa ya, 98, 99, saya ikut AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, itu di bawah dari Partai Golkar. Saya ingat sekali itu di sana itu kita ada jambore nasionalnya, terus ada kegiatan ke masyarakat, ke kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung. Itulah pertama kali saya tahu kawasan Tanggamus, Lampung Barat, Danau Ranau, itu semua dari situ awalnya. Organisasi sebenarnya. Terus berkembang, ikut seminar, ikut pelatihan, ikut kelas-kelas juga. Karena dulu pernah juga mencicipi jadi di dunia broadcast, dunia penyiaran juga, pernah magang di TVRI Pusat Jakarta. Disitulah mempertemukan saya dengan nama-nama besar yang kemudian saya belajar banyak, seperti Usi Karundeng, terus Bob Tutupoli gitu. Jadi saya belajar dari mereka. Saya melihat mereka bagaimana mereka tampil, lalu ya memformulasikannya menjadi satu kesatuan sehingga ya beginilah Indra sekarang. Tapi selain Kak Indra yang sekarang sudah jadi trainer ataupun juga motivator dan sebagainya, aktivitas untuk kewajibannya sendiri, Kak Indra sendiri sebagai apa sih Kak pekerjaannya? Setiap hari jam kerja itu di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Jadi beruntungnya pekerjaan hari-hari itu sejalan dengan passion saya pribadi. Jadi misalnya kalau di Dinas Pariwisata kan berkenaan dengan destinasi, spot wisata, tempat dan sarana dan prasarana, hotel, kafe, resto. Ya, kegiatan saya juga tidak berjauhan dari itu. Jadi satu kesatuan. Jadi sebenarnya masih relevan lah gitu antara pekerjaan harian dengan hobi plus hobi yang dibayar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi semuanya beriringan. Wow, nah Kak Indra juga kan memang aku pernah kenal sebelumnya dari salah satu organisasi yang mungkin memang satu instansi dari Kak Indra, Ikatan Mulimahane Kota Bandar Lampung. Betul. Gitu ya Kak. Nah, berarti antara pekerjaan, terus Kak Indra juga sempat megang organisasi IMKOBAL seperti itu. Secara tidak langsung berarti ketemu orang-orang baru dengan generasi muda yang baru seperti itu ya Kak. Nah, ada nggak sih mungkin dari anak-anak Kak Indra, dari anak-anak IMKOBAL yang mungkin selama ini Kakak ajarkan sehingga ada penerus nih dari bidang public speaking khususnya, apalagi seorang Mulimahane Kota Bandar Lampung harus memiliki public speaking yang baik dong pastinya. Nah, ada cara tersendiri dari Kak Indra nggak sih untuk ngajarin anak-anak ini dalam suatu organisasi yang ada di IMKOBAL ini? Ya, beruntungnya tuh di IMKOBAL saya pribadi punya banyak waktu untuk bisa handle, mengupgrade lah istilahnya gitu ya, mengupgrade kemampuan setiap Mulimahane setiap tahunnya. Memang tantangan setiap tahun ketemu sosok-sosok baru. Artinya kita mulai lagi dari nol, ngajarin lagi dari awal. Yang belum tentu juga mereka bisa cepat beradaptasi, cepat melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi setidaknya itulah pembelajaran kan. Karena mau nggak mau kan regenerasi itu harus. Kalau saya pribadi memang saya sangat menyukai jika ada regenerasi yang lebih baik di masa mendatang. Dan saya sangat meyakini bahwa akan
ada banyak orang yang jauh lebih punya progres dibanding saya. Karena apa? Sekarang itu masanya adalah kecanggihan teknologi. Betul. Jadi kalau zaman saya remaja dulu teknologi itu terbatas sekali. Handphone tuh cuman brand-brand tertentu dan itu tidak secanggih sekarang. Benar. Kalau sekarang canggih banget. Ponsel-ponsel Android itu udah bisa mengcover semua kebutuhan anak-anak remaja zaman sekarang, apalagi yang brand-brand mahal gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya anak muda zaman sekarang nggak mau upgrade diri, tinggal pertanyaannya mau atau enggak. Mau atau enggak? Iya. Oh. Karena kalau udah males nggak ada jawabannya. Males tuh nggak ada obat. Tapi kalau misalnya dari teknik Kak Indra sendiri, kan Kak Indra mungkin berawal dari mungkin bukan siapa-siapa gitu ya, belajar dari pengalaman ketemu orang banyak, akhirnya bisa berbicara di depan publik, bahkan di depan orang ramai. Ada cara tersendiri dari Kak Indra untuk seseorang yang baru pertama kali bahkan insecure bahwa dia memiliki public speaking yang sangat minim gitu. Oke. Ada cara tersendiri nggak sih dari Kak Indra? Seperti apa? Jangan pernah menakut-nakuti diri sendiri. Nah, itu tuh yang kadang suka. Kadang gini, kita aduh ntar gimana ya orang-orang ngeliatin gua, terus orang-orang ngetawain gua, padahal kan belum kejadian. Bener. Jangan ngomong gini, aduh ntar gua jelek. Lah siapa yang bilang jelek, orang belum kejadian. Jadi jangan pernah menakut-nakuti diri sendiri. Coba aja dulu. Perkara bagus tidak itu urusan nanti. Yang penting lu coba. Karena kalau nggak coba kita nggak tahu kan sejauh mana berhasil atau tidaknya. Betul. Sejauh mana kemampuan kita itu sesuai atau tidak, kita nggak tahu. Perkara diketawain, diejekin, dicengin gitu ya, perkara dibully seisi kampung, itu urusan nanti. Yang penting coba dulu gitu loh. Karena saya bisa ngomong begini bukan teori. Saya anak kampung, saya lahir di desa Kayu Batu. Pasti nggak pernah dengar nama desa itu. Namanya jadi desa itu masuk dalam Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Dulu. Sekarang udah pemekaran masuknya ke Waikanan. Oke. Jadi dulu saya pernah SD selama 6 tahun, saya tuh cicipin 4 SD. Jadi saya pernah 4 SD itu SD Kayu Batu, SD Negara Kemakmuran, SD Baradatu, sama Martapura. Kenapa? Jadi saya pindah-pindah 4 SD karena dulu mamah itu, mendiang mamah adalah guru SD Impres. Jadi dulu ada peraturan dari presiden, guru itu harus dipindah-pindah ke desa-desa yang membutuhkan guru negeri gitu. Nah, karena almarhumah mamah berpindah-pindah, maka anak-anaknya juga diajak. Ya? Betul. Jadi selama 6 tahun saya mencicipi 4 SD, dan itu saya tuh nggak punya teman SD yang lengket di otak. Jadi kalau misalnya ditanya gini, siapa teman SD lo yang lo akrab banget? Nggak ada. Nggak ada gitu ya? Nggak ada, karena kelas 1, kelas 2 beda SD, kelas 3, kelas 4 beda SD, kelas 5 cuma satu sekolahan, kelas 6 juga lulus di SD yang berbeda lagi gitu. Bener. Jadi selalu berpindah-pindah, dan itu nggak ada teman yang benar-benar lengket gitu. Nah, kenapa SD tidak ada memori yang begitu? Akhirnya SMP ikut organisasi. Oke. Gitu. Karena SMP di daerah mana, Kak? SMP-nya itu pindah lagi tuh. Pindah lagi. Bukan di desa atau kecamatan yang serupa, bukan. Dulu SMP Negeri 2 Tulung Buyut. Dulu masuk Lampung Utara. Tulung Buyut itu sebelum Belambangan Umpu. Sebelum Belambangan. Iya, jadi ada stasiun kereta api namanya Tulung Buyut. Nah, rumah dulu saya tinggal di Tulung Buyut itu tinggal tempat uak, bukan mamah, karena mamah dulu udah pindah ke Lampung Selatan. Gurunya di rolling lagi tuh, dia dipindahin lagi ke Lampung Selatan. Lampung Selatannya dapatnya Karanganyar, Jatimulyo, Karanganyar. Nah, akhirnya karena mamah pindahnya di Lampung Selatan, mau nggak mau kalau saya ikut ke Lampung Selatan, takutnya kata mamah nanti kamu jadi drop. Karena dulu kan sistem danem gitu kan. Betul. Akhirnya udah SMP di Tulung Buyut, tinggal tempat uak selama 3 tahun. Selama 3 tahun ya. Dan mau tahu apa yang saya lakukan selama SMP selain ikut organisasi? Jadi penyanyi orkes dangdut. Wow, SMP. Itu gimana? Supaya Siapa yang bawa Kak Indra pertama kali bisa nyanyi orkes? Ngajuin diri sendiri. Oh, wow. Ngajuin diri sendiri sama ada pemilik orkes. Dulu kan trennya orkes Melayu gitu kan. Melayu, betul. Bukan zaman sekarang seperti organ tunggal atau akustik atau band. Entertainment gitu ya. Jadi bayangkan dulu itu seperti namanya apa? Soneta Roma Irama itu, tapi dalam grup yang lebih kecil. Dengan sound yang gede-gede gitu. Itu zaman dulu di kampung gitu. Jadi dulu SMP itu kelas 2 SMP
itu tahun 95 akhir, 95 akhir. 95, Iya. saya masih balita. Tolong jangan sebut. Terlihat masih muda tapi tetap Iya, jadi disitulah mulai gimana tes mental itu dimulai. Wah. Jadi tes mental itu saya sudah mulai dari SMP kelas 2, jadi penyanyi di kawinan, dari desa kampung ke kampung, dan itu orkes Melayu dangdut. Jadi dulu lagu-lagunya itu Imron bisa bayangin saya SMP itu nyanyi lagu-lagu macam Semalam di Malaysia, Fatwa Pujangga, gitu-gitu. Melayu, terus kalaupun dangdut itu lagu-lagu Mansur S, Imam S Arifin, Roma Irama juga ada beberapa gitu. Karena itu memang lagi trennya di masa itu gitu. Wah, pertama kali Kak Indra pikirkan kayaknya harus ikut nyanyi dari kampung ke Mau tahu nggak alasannya apa? Alasannya kenapa? Ada dua. Apa itu? Bisa dapat uang jajan. Kelas 2 SMP udah mikirin Iya. seperti itu ya, Kak? Karena gini, saya berpikir gimana caranya bisa dapat uang lebih tanpa minta orang tua. Oke. Saya nggak mau minta orang tua karena waktu itu SMP kondisinya mamah kan single parent. Iya. Saya nggak mungkin mau memberatkan Betul. gitu loh. Terus saya juga tinggal tempat uak. Saya nggak mungkin nadah ke uak minta uang jajan gitu Iya. loh. Uak mau memberi saya makan secara manusia normal pagi, siang, sore dengan tempat yang layak, itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi saya harus cari uang tambahan supaya bisa seperti teman-teman, bisa jajan, Iya. bisa beli barang-barang baru, sepatu baru gitu kan. Akhirnya itu, satu supaya dapat uang lebih, kedua supaya bisa makan enak setiap minggu. Oke, kondangan ya. Kondangan. Jadi makannya enak-enak Iya. ya. Jadi dulu pernah nyanyinya itu nggak banyak karena nyanyinya kan keroyokan. Iya. Banyak penyanyi, nggak cuma saya sendiri. Iya. Jadi penyanyinya bisa 3 sampai 6 orang gitu. Nyanyi berganti-ganti. Paling saya hitung-hitung saya nyanyi dalam sebuah acara pesta itu 6 sampai 8 lagu 8 lah. lagu. Itu pun tidak terlalu ngoyo ya, dijarakin. Tapi saya punya strategi gimana caranya pulang dari acara itu perut benar-benar kenyang. Kenyang. Jadi saya makan sebanyak-banyaknya supaya hari itu pas pulang ke rumah saya nggak makan lagi gitu loh. Wah. Jadi bagi saya perbaikan gizi, Betul. tapi dapat amplop. Dapat amplop ya. Ingat gak sih kayak pertama kali Kak Indra dapat amplop berapa waktu 25.000 itu? 25.000 di tahun 96. ya. Itu gede loh. Iya, benar Gede banget. banget. 25.000 Bakso aja masih 100 rupiah. Oh, wah. Harga bakso itu masih 100 rupiah. Terus saya ingat saya beli sepatu Eagle, ada sepatu Eagle, Eagle iya. yang gambar Raja Wali Iya. itu masih harga 7.000 apa 8.000 gitu. Wow, berarti 25.000 itu sangat besar Besar, sekali. Kak besar Indra sekali. zaman dulu ya. Saya tuh jadi anak SMP yang hedon. Jadi Udah jadi- berkarir sejak dini ya. Jadi kalau dulu di SMP kalau Senin teman-teman satu kelas itu ngerubunin, Oke. minta traktir karena mereka tahu saya punya honor gitu loh. Iya. Itu kalau satu pertunjukan saya 25.000. Kalau misalnya dalam satu minggu saya ada di Sabtu dan Minggu dan itu siang malam, benar. maka uang saya bisa banyak Wah, gitu. luar biasa sekali ya. Itu tes mental yang benar-benar terjun ke lapangan gitu. Ini di luar ekspektasi aku, seorang Kak Indra ternyata dari SMP pun udah berkarir Iya. menjadi seorang penyanyi orkestra yang Bukan orkestra, orkes dangdut, Orkes dangdut Melayu. Iya. Waduh. Kalau orkestra tuh keren. Keren. Mungkin masa kini orkestra ya, orkes zaman dulu untuk Melayunya. Iya. Waduh, nah ketika berarti itu selama 3 tahun ya Kak, 3 tahun SMP. SMP, Itulah yang membuat kenapa saya memutuskan SMA-nya harus di Bandar Lampung supaya saya bisa ngeband. Oke. Saya punya semakin target itu. berkembang lagi. Saya bukan mikirin mau belajar. Jadi masuk SMA itu jadi gini dulu, ada yang lucunya, mendiang mama bilang gini, "Nak, kalau kamu SMA di Bandar Lampung, danem kamu tuh nggak masuk." Dulu sistem danem. Kalau boleh tahu kenapa Kak Indra kayaknya masalah danem ini jangan-jangan nilai sekolahnya? Iya, nilai sekolah saya jelek. Oke, tapi di balik itu ternyata ada. Karena saya lemah matematika. Oke. Saya nggak tahu ya, mungkin yang nonton ini nanti akan ada yang sama dengan saya. Iya. Saya adalah orang yang lemah matematika. Matematika itu bagi saya yang penting saya tahu hitung-hitungan, saya tahu kalau saya belanja berapa, kembaliannya berapa, dan saya nggak ditipu orang. Selesai. betul. Saya nggak mau peduli dengan X, Y, pangkat kuadrat, kosinus, kotangan. Saya nggak mau tahu soal itu. Itulah kenapa nilai matematika saya itu paling gede 5. Nggak pernah di atas 5.
Tapi di balik itu semua ada bakat yang Ya, terpendam pastinya. artinya banyaklah prosesnya di mana dulu orang tua dipanggil karena matematika saya lemah, nggak sama kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi akhirnya saya membuktikan bahwa saya juga punya prestasi yang saya sumbangkan untuk sekolah, bukan di bidang matematika. Oke. Dulu ada di bidang ceramah, pidato, kelompok pencapir gitu-gitu, Oke. kayak cerdas cermat zaman dulu. Ya, Oke. saya berprestasi di bidang itu, termasuk perform nyanyi, perform baca puisi gitu-gitu. Wah, berarti Unggulnya di situ. dari SMP memang udah seneng tampil, Seneng gitu ya, tampil. Kak? Udah bisa bernyanyi Ya, juga. Dan sebenarnya tampilnya bukan karena senang, tapi karena itu tadi dua hal tadi. Tuntutan ya. Dapat Dapat uang tambahan, seneng, ya, dan juga sama makan enak. awalnya itu ya. Cuma itu. Dua ini pertama. Cuma itu. Tapi lama-lama akhirnya jadi keenakan. Iya. Nah, kembali lagi pas mau SMA di Bandar Lampung mikirin apa yang penting sekolah, tapi tetap utamanya Iya. adalah Iya. untuk ngeband. Iya. Itu gimana? Jadi dulu pernah gini, ketika di SMP kelas 3 masih di kampung sana, Iya. saya main ke Bandar Lampung. Oke. Karena dulu ada keluarga-keluarga di Bandar Lampung, di daerah Panjang, Wai Halim, Wai Kandis. Kita kumpul keluarga ceritanya pas momen Lebaran. Setelah acara-acara itu, saya dibawa main sama persepupuan, main ke kafe-kafe gitu kan. Dulu ada Cafe Diggers. Cafe Diggers. Saya diajak pertama kali ke situ. Terus di Cafe Diggers itu ada grup band yang keren banget, yang perform, DDE namanya. Salah satunya Mbak Dian MC. Oh iya, Mbak Dian. Oke. Jadi ada 3 penyanyi, ada full band. Dari situlah saya langsung bilang dalam hati gini, suatu hari gue pengen jadi kayak mereka ini, Wow. jadi penyanyi band. Iya. Terus saya bilang ke mama, gimana caranya saya mau SMA di Bandar Lampung. Ternyata danem saya nggak cukup untuk masuk negeri. Mama bilang, Ya. kamu nggak bisa masuk negeri nak, karena danem kamu kecil. Saya danemnya 36, nggak nyampe 40. Ya. Sementara grade tertinggi itu 39 atau 38. Minimal ya. Iya, 38, 39, 40 itu yang masuk. Di bawah dari 38 itu nggak masuk. Saya 36. Terus saya bilang gini sama mama, saya nggak penting negeri. Yang penting saya sekolahnya harus di Bandar Lampung. Akhirnya saya sekolahlah di SMK Gajah Mada, Oke. swasta. Iya. Dan itu saya pilih sendiri. Mau tahu nggak kenapa saya pilih di situ? Kenapa? Karena di situ ada ekskul band. Hanya karena itu. Gimana researchnya seorang Kak Indra zaman dulu kok bisa pilih di SMK sana? Cuman gara-gara memang ada Ekskul band. Ekskul band ya. Saya cari semua. Jadi saya datengin Surya Dharma, saya datengin Perintis, saya datengin Persit, sekolah-sekolah swasta. Ya. Semua di Bandar Lampung itu didatengin. Ya. Saya lihat satu-satu. Cuma di situ yang ada ekskul Ekskul ngebandnya. band, ya. Sebenarnya ekskul ngebandnya itu bukan resmi dari sekolah, tapi itu dibuat oleh para alumni. Tapi menurut saya, oh ini bisa mengasah kemampuan saya untuk tampil dengan level panggung yang lebih gede lagi. Dan akhirnya benar, saya diterima di ekskul itu, walaupun awalnya tidak jadi penyanyi utama, Ya. jadi backing vokal, tapi lambat laun saya bisa membuktikan bahwa oh gue juga bisa nih gitu untuk ada di depan jadi vokalis utama gitu. Itu prosesnya baru di kelas 3 gitu, baru perform. Tapi dari kelas 2 sudah mulai banyak perform di mana-mana. Termasuk kayak itu jadi penyanyi di klub malam, dulu ada namanya Balenso. Wah, ini waktu SMA. SMA, saya jadi penyanyi klub malam karena saya mau menantang diri gitu loh. Karena kalau saya jadi penyanyi kawinan tuh kayaknya ya gitu-gitu aja menurut saya ketika Betul. itu. Sementara adrenalin jadi penyanyi kawinan itu kan udah keasah dari SMP. Saya kepengen jadi penyanyi apa ya yang menantang, akhirnya jadi penyanyi klub malam, tempat diskotik di Balenso, di Cafe Booth, Golden Dragon, terus dulu ada juga Hotel Kartika namanya. Itu nyanyinya di situ. Jadi nyanyi dengan musik yang lebih jedam-jedam, lebih hype, ada R&B-nya, ada hip hop, ada nge-rapnya gitu-gitu. Tapi itu dilalui semua. Itu waktu SMA ya? SMA. SMP jadi penyanyi orkes Melayu, SMA jadi penyanyi di bar. Iya, atau di bar, klub malam. Gitu. Itu orang tua gimana nih, Kak? Ya, Khususnya. ya dulu mama sempat negor ya. Enggak? Enggak. Oh, tahu Saya ya? termasuk orang yang jujur ke mendiang mama bahwa saya mau begini. Iya. Dan itu saya bertanggung jawab dengan itu. Termasuk saya melakukan perjanjian dengan mama gini. Kan mama khawatir bahwa ketika itu lagi musimnya Zarima Ratu Ekstasi. Iya. Waktu saya jadi penyanyi klub malam, dan itu memang banyak banget beredar drugs, pil-pil gitu-gitu. ya. Nah, mama tuh ada ketakutan. Iya. Terus saya bilang
bilang gini, saya berjanji bahwa saya terjun di dunia entertain murni mau cari uang, mau cari kenalan banyak, mau buat diri saya lebih berkembang lagi gitu dari anak kampung yang cuman taunya orkestra. Jadi sebenarnya yang lucu adalah ketika pindah ke Bandar Lampung ngikut band, saya baru tahu ternyata di muka bumi ini nggak cuma hanya musik dangdut dan Melayu, Tapi ada jenis musik yang lain. Jadi apa ya, penyesuaian pertama adalah terbelongok-belongok, terwow-wow ketika oh ada ya musik kayak gini. Oh R&B tuh begini. Oh ngerok tuh begini. jadi tahu ya Tahu. Kak. Jadi Karena makin menarik iya, kan. karena awalnya anak kampung kan, Benar. taunya cuma itu-itulah gitu loh. Begitu keluar mata kita melek kan. Benar. Oh ada ya yang namanya R&B. Dulu kan apa sih musik R&B ya kan? Apalagi saya di kampung kan dicekokinnya tuh lagu Melayu dangdut, nggak akan ada keluar dari itu gitu loh. Nah begitu di Bandar Lampung saya terkaget-kaget dan lumayan istilahnya bengek-bengek ya belajarnya gitu loh. Karena mau nggak mau kalau lu mau nyanyi, lu pelajari lagu ini. 2 hari selesai, harus sudah hafal, lusa kita nyanyiin. Mati lo gimana caranya gitu. Tapi bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Karena itu tadi, karena ngerasa ini memang gue suka banget nih di bidang ini gitu loh. Terus ya makin naik grade-nya ternyata bayarannya juga makin kan makin gitu. semangat nih. Iya, makin semangat. Apalagi waktu nyanyi di klub malam di Balenso di Bukit Golden Dragon, itu tipsnya gede banget. Wow. Jadi semalam itu bisa dapat tips 500, paling kecil, paling gede bisa 2 juta, 1,5 juta. Itu Di tahun itu loh. itu ya, tahun 9 No. atau No, 2000? 98. 9. Wow, 98 99. Iya. Itu saya SMA. Tahun segitu Iya, dapat kelas 2, kelas 3. ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Iya. Itu penghasilan yang Iya. luar biasa banget. Nah, ya, Kak? itulah yang membuat ketika sudah punya banyak uang, Iya. bisa jalan-jalannya jauh. Oke. Jadi bisa main ke Jogja, bisa tahu Bali, Explore bisa daerah-daerah ya provinsi bisa gitu. main ke Jakarta. Tujuannya tuh ada 2, selain jalan-jalan, yang kedua itu pengen ngeliat dunia hiburan di sana. Oke. Jadi kalau ke Jakarta itu nggak apa-apa habis uang, yang Iya. penting saya tuh nontonin Hard Rock Cafe, nontonin band-band di Jakarta kayak Dari mana. referensi, Iya, ya. iya, nyontek sih sebenarnya. Iya, bener. Oh gini ya gaya-gaya mereka. Oh gini gitu. Bener. Nambah pengalaman untuk dibawa lagi ke Lampung, Iya. sehingga jadi pengalamannya tambah lagi apa yang harus Kak Indra lakukan waktu itu ya. Betul, betul. Nah, udah banyak banget pengalaman dari penyanyi, terus akhirnya cemplung ke bidang blogger, explore seluruh wisata yang ada di Lampung, bahkan di Indonesia sampai ke luar negeri. Betul. Itu gimana? Ini kan banting setir banget nih. Jadi seorang penyanyi tiba-tiba jadi blogger wisata yang memang mengeksplor seluruh tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia ataupun juga di luar Indonesia. Oke, jadi kalau kita flashback, nyanyi itu dari SMP 95. 95. Terus berkembang ke SMA, ke kuliah. Iya. Terus jadi MC itu mulai tahun 2000. Ingat Tahun banget. 2000. Jadi kalau tadi saya cerita 98, 99 Rapet nyanyi di banget klub ya, malam bener. kan. Tahun 2000 itu ada momen di mana di sebuah acara saya sebagai penyanyi kawinannya, Iya. MC-nya nggak datang karena katanya kecelakaan. Oke. Terus tuan rumah bilang gini ke pemusik, ngomongnya ke Iya. pemusik, nih suruh nih penyanyi lo bacain susunan acaranya gitu. Awal pertama kali ya. Terus si pemusiknya, aku ingat itu Om Rusli waktu itu. Om Rusli langsung ngasih si catatan itu ke Indra kan. Iya. Indra bacain. Hah? Jangan Om, gitu. Saya belum pernah Om jadi MC kawin. Udah lo bacain aja, lo kan Oke. jadi MC di sekolah, di kuliah kan sama aja. Dia Iya. bilang, udah lo bacain kan udah ada tulisannya di situ, lo bacain sesuai tulisan itu aja. Apa iya gitu. Udah kan baca. Coba. Selesai nih, lancar, nggak ada kesalahan, nggak ada apa-apa, lancar. Pulang-pulang sama si yang punya acara tuan rumah diamplopin. Wah. Terus pas dibuka kok bayarnya 3 kali lebih 3 gede kali ya, 3 kali lebih dari yang si nyanyi kawinan iya, gitu. bener-bener. Jadi kayaknya seru nih jadi MC kawinan gitu. Tapi dulu mama bilang belajar. Itulah kenapa main ke Jakarta. Oke. Magang di TVRI Jakarta di Senayan supaya bisa nyolong ilmu sebenarnya. Jadi nyolong ilmu dari yaitu Usi Karundeng, ingat banget. Kalau searching dia adalah penyiar senior. Penyiar senior. Sekarang dia punya sekolah broadcast dan juga ngajar di beberapa kampus. Kalau blogger itu mulainya 2008
hobi nulis. 2008 hobi nulis. Hobi nulis, tapi Oke. cuma nulis-nulis sembarang, nulis curhat, nulis unek-unek, Iya. nulis cerita yang nama pemerannya tak ganti gitu kan. Tapi baru resmi jadi benar-benar blogger itu 2014. 2014. 2014. Dari 2008 ke 2014 itu pergolakannya banyak, ketemu banyak orang, akhirnya memutuskan oke jadi blogger karena didukung juga oleh teman-teman blogger dari Jakarta yang waktu itu lagi main ke Lampung, Mbak Dona, Mbak Evi itu nyemangatin banget sampai 2014. Nah terus 2017 barulah ikut kompetisi yang Kerala Blog Express. Iya. Kumpul 30 blogger di India selama 3 minggu. Di situ Indra terpilih. Itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain Kak Indra sampai saat Yap, ini ya. yap. Itu prosesnya berarti panjang banget ya Kak? Panjang. Jadi Kerala Blog Express itu adalah kompetisi blogger yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah India melalui Kementerian Pariwisatanya India, dan kita selama 3 minggu itu dijamu, diajak keliling ke tempat-tempat keren di India. Gitu. Jadi itu momen banget. Jadi sebenarnya acara itu sudah Indra tahu dari tahun 2014 itu ketika ketemu blogger dari nasional, Mbak Dona, Mbak Evi. Tapi baru bisa masuk 2017. 2017 karena lewat kompetisi kan, jadi ada submit dulu, kita daftar, terus kemudian kita terpilih. Setelah terpilih kita harus menjaring vote sebanyak-banyaknya bahwa memang orang Indonesia mengutus Indra gitu. Benar. Baru terpilih. Jadi dulu menang vote di Indonesianya, menang vote di Indonesia dulu, baru kumpul ke internasionalnya. Apa yang Kak Indra bawa waktu itu dari Indonesia untuk ke India waktu itu? Kan secara tidak langsung kita mempromosikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Betul, Lampung ya Kak, betul. di India. Apa yang Kak Indra bawa waktu itu? Semua. Semua? Yang paling utama adalah saya pribadi harus menguasai apa yang terbaik dari Provinsi Lampung. Oke. Lalu membawa tapis, terus disitulah momen saya pakai kikat. Pakai kikat pertama kali itu di situ karena berpikir gini, ntar gue bakal kumpul dengan 30 orang bule. Benar. Sementara orang bule kan posturnya tinggi-tinggi, besar-besar. Gue pasti paling kecil gitu kan. Apa yang membuat panitia dan semua penyelenggara tuh akan ciren ke gue. Ciri khas. Nah, akhirnya kepikir, oke pakai ikat kepala. Tadinya mau pakai peci, Iya. cuman kalau peci kan terbatas ya. Benar. Takutnya gini, kalau peci itu kan nggak bisa dilipet, Iya. kegencet-gencet, takut rusak, Takut rusak. penyet gitu Iya. kan. Akhirnya mikir apa ya kalau peci, kalau yang tanduk, yang kayak kapal Iya. bentuknya itu kan ribet gitu loh. betul. Akhirnya ketemu karena ngobrol sama ahli-ahli budaya, ada namanya kikat. Jadi itu cuman bawa kain terus nanti diikat-ikat gitu. Dan itu praktis banget. Akhirnya pakai itu. Jadi selama di India, selama acara itu orang tuh kenal sama orang dari Indonesia karena dia pakai ikat kepala. Berbeda dari yang lain ya. Yes. Jadi kalau misalnya gini, kumpul, mereka akan bilang gini, bentar, yang satu belum datang nih yang pakai ikat kepala mana? Pasti gitu. Benar-benar. Pasti gitu. Jadi ke branding secara tidak langsung Yes. dengan kikat itu ya Ke Kak? branding. Wow. Sama setiap mau mulai obrolan, saya tuh sudah berpikir sebelum berangkat, apa yang membuat orang supaya tertarik mau dengerin saya itu dari mana. Oke. Karena kalau saya ngomong dari Bali, orang udah tahu. Udah tahu, benar. Ngomong dari Jakarta, orang udah tahu. Tapi ketika saya ngomong dari Lampung, orang pasti akan sulit. Bertanya-tanya Iya, ya. makanya saya buat strateginya gini. Setiap saya perkenalan, apalagi ketika momen welcome dinner di awal, saya perkenalan di panggung. Kalau orang perkenalannya itu good evening, my name is, I'm from, gitu-gitu. Kalau saya enggak. Saya mau mulai dengan gini. Do you ever know about the Krakatau Volcano Mountain? Oke. Dan mereka? Dan mereka tahu karena ledakan Krakatau itu Iya, kan terkenal. Betul. Nggak ada orang yang belajar sejarah nggak tahu sejarah tentang letusan Gunung Krakatau. Jadi saya selalu bilang di forum bahwa do you ever know about the Krakatau Mountain gitu. From Krakatau Mountain, from my house to Krakatau Mountain is only 4 hour. Dan mereka terkaget-kaget. Gila lo, dari rumah lo ke tempat anak Gunung Krakatau cuman 4 jam. Terus
terus mulai bercerita kan. Jadi orang tuh pasti antusias yang wow gitu. Terus saya dukung juga dengan foto-foto saya pernah ke sana kan gitu. Jadi mereka lebih antusias. Disitulah saya kemudian mudah dikenal oleh banyak panitia dan banyak teman-teman di situ. Sampai sekarang masih keep in touch. Kita masih ada di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram kita saling berkomentar gitu. Masih akrab. Oke, selama 3 minggu di India. Selama 3 minggu di India. Setelah pulang dari India, apa yang Kak Indra bawa ke Lampung atau kembali ke daerah asal? Yang pertama adalah banyak hal yang belajar dari India. Dari situ kita tahu bagaimana ngerange acara, bagaimana mengunggulkan sebuah pariwisata, bahwa pariwisata itu bukan hanya soal tempat, tapi yang paling penting adalah gimana membuat SDM bisa menunjang dari pariwisata itu. Kita sekarang, saya selalu bilang kepada semua orang bahwa potensi kita pariwisata bukan hanya di Indonesia, di Lampung khususnya itu nggak kalah dengan luar negeri. Apa yang kita nggak punya? Kita punya laut, kita punya danau, kita punya gunung, kita punya lada, kopi, semua kita punya. India nggak punya loh. Ada yang nggak punya gitu loh. Kita punya semua, sampai gunung mau meletus pun ada gitu loh. Gunung baik sama gunung yang bakal batuk itu ada gitu. Artinya kita punya semua. Nah, tapi masalahnya belum ditunjang oleh SDM. Oke lah, infrastruktur. Menurut saya sih infrastruktur kalau di Lampung bisa dikatakan ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi kalaupun yang enggak, menurut saya itu adalah destinasi minat khusus. Tapi kalau SDM itu apapun bentuk pariwisatanya, SDM itu perlu. Misal peningkatan kapasitas tentang pengelolaan desa wisata, bagaimana membentuk SDM yang bagus mulai dari tour guide, pelayanan, hospitality and services, itu semua harus dibuat. Karena apa yang membuat orang betah untuk balik lagi bukan hanya soal tempat, tapi kenangan mereka akan pelayanan di tempat itu. Akan kembali lagi dan akhirnya mendapatkan pengalaman yang ketika diceritakan dengan orang lain, ternyata bakal balik lagi seperti itu ya. Betul. Nah, ini Kak Indra, kalau misalkan kita ngobrol berdua itu memang kalau udah sama Kak Indra nggak cukup setengah jam, 1 jam. Ini memang ini udah mau di penghujung acara, pembahasannya masih ada yang harus saya tanya lagi gitu. Karena memang kalau udah sosok Kak Indra ini banyak banget pengalaman yang mulai dari tadi sudah menjadi singer, MC juga iya gitu ya. Sekarang udah merambah untuk menjadi seorang motivator ataupun juga pelatih public speaking. Ya, gitu. sama sekarang juga sibuk ngajar 3 kali dalam seminggu di Nusa Daya Academy. Jadi itu adalah kampus yang bergerak di bidang kepariwisataan dan perhotelan. Saya ngajar di situ untuk materi komunikasi, public speaking, dan juga creative and design thinking. Tapi kalau misalkan mungkin dari cara Kak Indra tersendiri, yang tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa gimana sih cara orang supaya bisa berani untuk berbicara di depan ramai orang seperti itu, tidak grogi, tidak bingung, bahkan tidak blank kita ingin disampaikan. Kan terkadang ada orang yang sistemnya menghafal, ketika dihafal terus mental belum siap, ketika sudah tampil blank. Nah, itu ada teknik tersendiri dengan Kak Indra supaya orang tuh benar-benar dari mentalnya dulu deh siap untuk supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, ngeblank. Saya mau ambil interupsi yang kata-kata tadi menghafal. Ini adalah sebuah teknik yang sebenarnya kalau bisa apapun yang ingin kita sampaikan ke depan orang banyak jangan dihafal. Tapi dipahami. Ya. Kalau dihafal, ketika ada distract, ketika ada gangguan, kita langsung buyar. Tapi kalau dipahami, walaupun orang bertanya dari sudut manapun, walaupun dalam kondisi gimana pun, kita pasti tetap akan ngerti gimana cara menyampaikannya. Beda dengan menghafal. Dan cara bertutur orang yang menghafal dengan cara bertutur orang yang paham itu pasti akan beda. Beda mulai dari keyakinan dia, gesturnya, visualnya, bagaimana pancaran bola matanya, keyakinan dia itu akan terlihat. Gitu. Sama sebenarnya kalau misalnya orang bertanya gimana caranya membuat kita bisa lancar bicara di depan banyak orang. Nggak ada cara lain, coba lakukan. Jadi gini, jangan pernah menakut-nakuti untuk hal yang belum terjadi. Ntar diketawain orang, kan belum kejadian. Nanti dicengin, lah kan nanti
Belum kan? Coba aja dulu. Siapa tahu justru orang terpukau. Iya. Siapa tahu orang justru mau dengerin. Nah, kuncinya sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus pahami dulu Oke. kapasitas kita sebagai apa. Yang mau kita sampaikan tuh jenisnya apa. Audiens kita siapa. Iya. Kalau kita ngomong di depan anak SMA bagaimana? Ketika kita ngomong di depan bapak-bapak, ibu-ibu pejabat tentu beda. Nah, yang gitu-gitu tuh yang mesti harus dipersiapkan, bukan hanya soal oh takut ntar ini, itu nanti gitu. Yang penting coba dulu. Dan coba yang paling efektif adalah cobalah dari lingkungan internal dan hal-hal terdekat. Contoh dari organisasi, rapat-rapat organisasi, ambillah peran di situ, entah sebagai notulen, sebagai moderator, sebagai MC. Karena gini, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita terjadi kesalahan, namanya manusia kan, betul. nggak ada yang sempurna. Saya juga sampai sekarang ada kok kesalahan 1-2 hal, dan itu manusiawi, pembelajaran. Nah, kenapa harus belajarnya dari internal dan orang-orang terdekat atau acara-acara keluarga? Kalau salah kita nggak akan fatal, nggak akan keluar, karena cuma di situ yang tahu. Kalau salah, kalau benar, bagus, berarti kita harus naikin grade-nya. Gitu. Jadi yang kita lakukan coba. Gagal, coba lagi. Ada salah, evaluasi, perbaiki, introspeksi, coba lagi, terus. Setelah coba terus, naikin grade-nya. Dari ngomong di tingkat kampus, di tingkat organisasi, naikin tingkat organisasi, tingkat provinsi. Naikin lagi tingkat pejabat-pejabat, naikin lagi tingkat akademisi, profesor dan sebagainya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Contoh, saya jadi blogger. Saya mikir gini, kalau saya tuh punya moto, kalau saya melakukan sesuatu, maka saya harus benar-benar kuasai sesuatu ini, dan saya harus naikin grade saya untuk posisi tertinggi di dalam profesi ini. Misal, saya jadi blogger. Gimana caranya supaya orang kenal saya sebagai blogger? Saya punya uang untuk buat acara memperkenalkan diri sendiri, terbatas. Belum tentu juga orang mau datang ke acara yang saya buat. Ada caranya, ikut kompetisi. Karena saya kompetisi, saya mewakili satu-satunya orang Indonesia kumpul 30 negara di India, saya terkenal. Dikenal oleh Kemenpar, dikenal oleh blogger-blogger nasional. Bahkan ketika seleksi nasional, saya mengalahkan blogger-blogger yang jauh lebih dulu mulainya dari saya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya punya masa untuk ngumpulin vote. Sementara bisa jadi mereka hanya blogger yang tidak berkecimpung dalam organisasi atau komunitas. Jangan salah loh, dulu Radar Lampung ini memberi sumbangan vote yang banyak. Bahkan Radar dulu buat artikel saya untuk dukung saya. Sehingga pembacanya Radar itu support saya semua. Saya ingat sekali Mbak Dina itu punya peran penting. Dulu Mbak Dina itu jadi tim sukses saya tuh sama suaminya. Iya, jadi saya selalu mikir kalau saya menekuni suatu bidang, maka gimana caranya saya harus punya gebrakan sehingga orang melihat, oh dia tuh unggul di bidang itu. Nyanyi, saya nggak mau ketika sudah punya pengalaman dari kampung ke kampung, komplek ke komplek, perumahan-perumahan, saya nggak mau di situ aja. Harus naik. Saya mau di gedung, setelah di gedung di klub malam. Habis di klub malam saya nyanyi di depan pejabat, supaya apa? Adrenalin saya keasah. Deg-degannya tuh makin bagus gitu loh. Kan semakin kita grade-nya naik, deg-degannya makin gede kan. Kalau kita berhasil melampaui deg-degan itu, berarti kita sukses. Kita bisa naik dari SMP, SMA kuliah karena menyelesaikan ujian kan. Nah, bagaimana mungkin kita akan besar dan upgrade naik kalau kita nggak punya ujian? Ujiannya apa? Ya ikutin apa yang terbesar di situ. Dulu nge-MC, gimana caranya supaya nge-MC ini saya terkenal? Oh ada, nge-MC acara yang bagus, acara pemerintahan, acara yang dihadiri oleh orang-orang hebat, acara yang diliput media banyak. Saya ada di situ, walaupun dulu awalnya saya nggak dibayar. Menambahkan value ya Kak. Nggak apa-apa, betul. Track record kan. Kita ini kan hidup based on track record. Misalnya gini, saya pakai MCA, berarti ada pertimbangan dong kenapa orang itu pakai MCA. Bukan hanya soal namanya, tapi dia sudah punya track record di belakangnya. Nah itu yang saya bilang, kalau misalnya kita sudah menguasai satu bidang, jangan cuman berkutat di situ, tapi cari celah gimana biar naik. Cara naiknya apa?
naik di tempat yang bisa bikin nama kita naik. Kita harus ada di event yang juga menaikkan nama kita. Wah, ini benar-benar luar biasa sekali di episode kali ini ya pemirsa. Ini jadi pembelajaran buat saya juga ke depannya. Karena Kak Indra menjadi salah satu ya kiblat Imron juga tentunya. Karena ngelihat karir Kak Indra yang begitu saat ini bisa berbicara dengan depan banyak orang. Bahkan bisa mengajarkan orang untuk public speaking yang baik dan benar tentunya ya. Oke, Kak Indra, ini sebagai MC tentunya kan harus memiliki vokal yang mumpuni dong pastinya ya. Oke. Gimana sih Kak? Karena kan terkadang ada orang yang punya basic yang bisa nge-MC tapi tidak pede karena suaranya tidak mumpuni. Nah, ini ada teknik tersendiri nggak untuk bentuk vokal seorang MC khususnya dari Kak Indra sendiri? Saya bukan tipikal MC yang punya vokal bagus. Oke. Saya pun tidak bagus vokalnya. Bahkan fisik saya juga nggak bagus kok. Bener. Saya nggak ganteng, saya tidak merasa ganteng. Tapi multi talent yes. Multi talent yes ya. Saya harus punya rasa bangga dengan diri sendiri dong. Iya. Selain saya menyadari kekurangan saya juga harus menyadari apa yang menjadi nilai besar dari diri saya. Dan itu semua orang harus begitu. Jangan cuman minder aja tapi lu nggak ngerti lebih lo apa. Harus punya. Kan setiap kita pasti diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kan? Nah, saya bukan tipikal MC yang punya vokal bagus. Vokal saya itu cenderung jelek. Nah, nggak ngebas, nggak bulat. Tapi yang harus diingat, untuk menjadi seorang MC, menjadi seorang penampil, menjadi orang yang tampil depan publik, itu tidak semata-mata hanya karena vokalnya. Jadi vokal itu bukan menjadi nomor satu ya, Kak? Bukan satu-satunya, walaupun itu penting, tapi bukan satu-satunya. Yang menjadi satu-satunya itu adalah satu kesatuan dari kemampuan yang bisa kamu berikan di depan banyak orang. Vokal oke, penampilan acak-acakan. Emang ada yang mau lihat? Benar. Vokal oke, attitude jelek. Nggak bisa berkolaborasi dengan WO, IO, berkoordinasi dengan keluarga. Orang juga males ngajakin. Benar. Artinya banyak hal, nggak cuma satu sisi. Jadi kalau misalnya gini, jangan pernah mengikat diri dengan saya lemah di sini. Banyak banget yang seperti itu. Gua mah jelek, nggak ganteng. Sekarang gini pertanyaannya, tidak ada kesuksesan yang berdasarkan lu ganteng atau cantik. Benar. Nggak ada. Kecuali kalau lu mau jadi orang yang memang fisiknya yang dijual. Contoh jadi fashion model, jadi foto model. Ya wajar, itu memang harus tinggi menjulang, muka good looking. Tapi kan ada banyak bidang kehidupan lain yang bisa kita ambil gitu loh. MC itu nggak semata-mata fisik. Benar. Kalau hanya soal fisik, saya nggak laku. Bener, saya nggak laku. Muka bulat, pipi cabi, ya kan, bekas jerawat, pendek, nggak ganteng. Sementara banyak orang yang lebih ganteng dari saya, banyak. Saya nggak ganteng. Saya tidak merasa diri saya ganteng, diri saya lebih baik dari orang, enggak. Tapi ada sisi-sisi lain yang bisa kita maksimalkan sehingga menutupi kekurangan kita itu. Gitu. Jadi jangan cuman saya suaranya cempreng, saya jerawatan, saya pendek, rambut saya keriting. Jangan pernah mengkotak-kotakkan diri sendiri hanya karena minusnya kita. Tapi yang dipikirkan, carilah kelebihanmu, itu yang upgrade terus sampai maksimal. Lah saya aja di titik ini masih terus kok. Terus belajar ya Kak. Terus belajar. Kalau saya berhenti belajar ya saya tidak berkembang. Saya pasti begitulah. Betul. Terus berkembang. Oke, karena masih banyak di luar sana yang memang mengkotak-kotakan dirinya. Saya nggak bisa, saya nggak ganteng, saya nggak memiliki suara yang bagus. Padahal sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa gitu. Kembali lagi berarti bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri, menilai diri kita bahwa memang kita tuh pantas ya Kak. Betul. Oke, nah kita sudah di penghujung acara dan tentunya kita udah mulai seperti biasa di episode-episode sebelumnya ya. Waduh, ini deg-degan ini. Ini sudah ada kartu kuning di tangan saya, ya kita mau main bola. Oh enggak. Ini ada beberapa pertanyaan Kak, jadi Kakak harus pilih 5 pertanyaan dari sini. Dipilih dulu, nanti jangan dibuka, nanti saya akan bacakan dan harus dijawab secara spontan. Sebelum kita mengakhiri untuk program di kali ini. Silakan Kak Indra, kita kocok dulu. Kayak main monopoli gitu ya. Silakan dipilih 5. Oke, 1 2 3 4 5. Yes. Oke, kita langsung. Mudah-mudahan bisa jawab ya.
Ini pertanyaannya benar-benar karena suka menjebak apa ya gitu. Oke, pertanyaan yang pertama untuk seorang Kak Indra ya, yang berprofesi sebagai MC, singer, blogger, bahkan menjadi seorang motivator juga ya. Materi public speaking, pokoknya dosen juga. Aduh, semuanya juga dihajar pokoknya, yang penting selagi ada kesempatan ya. Amin. Oke, Kak Indra, Yap. pertanyaan yang pertama adalah momen seru dalam sehari yang nggak bisa Kak Indra lupain adalah? Momen seru dalam sehari. Iya, yang nggak bisa dilupain. Harus dalam sehari ya? Iya. Wait. Buang air besar setiap pagi sambil baca buku. Really? Yes. Wow, rutinitasnya seperti itu Saya selalu begitu. Kenapa? Jadi kalau buang memilih untuk membaca buku? buang air besar pagi, Iya. orang terdekat saya tahu banget kalau saya pasti akan lama. Oke. Karena saya sambil baca Sambil buku. baca buku. Kadang sebenarnya buang airnya udah selesai. Sudah selesai. Tapi baca bukunya enak terus. Oke, itu yang menjadi kunci Kak Indra memiliki kosakata yang banyak. Saya memang suka baca. Memang suka suka baca baca. buku. Oke. Jadi saya sampai sekarang saya punya target dalam seminggu saya harus habis 1 buku minimal. Oh. Bahkan kalau lagi Luar senang, biasa. lagi nggak banyak jadwal bisa 3 sampai 4 buku seminggu. Oke. Dan itu saya kerjakan salah satunya dengan buang air besar di pagi hari. Luar biasa, Ketahuan. menjadi rutinitas tapi menjadi hal yang positif ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Berbagi menurut Kak Indra adalah? Membahagiakan. Membahagiakan. Dan berbagi itu nggak akan buat kita miskin. Oke. Itulah kenapa saya senang ketika ada orang yang bertanya tentang gimana jadi MC, Iya. gimana memulai A, B, C. Kalau saya memang sesuai kapasitasnya untuk menjelaskan, saya pasti akan ajarkan. Dan saya tuh nggak takut kalau ada orang bilang gini, ntar lu ngajarin MC orang, ntar orang lebih bagus MC-nya Ya. sama lu. Enggak, Benar. kan setiap orang ada rezekinya masing-masing. Iya. Banyak MC bermunculan, Indra pribadi masih tetap Masih ada tetap kok. ada. Berarti kan nggak menghambat atau memutuskan rezeki ya, Kak? gitu loh. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Selagi kita bisa berbagi dan itu dampak positif buat orang lain, bahagia juga buat kita ya, Kak ya. Betul. Oke, yang ketiga. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Kak Indra. Sebenarnya Kak Indra itu orangnya seperti cerewet. Iya. Ya, karena memang Cerewet. rutinitas seharinya memang Iya. dengan bersuara. Jadi ya cerewet ya. Saya cerewet. Dalam hal apa dulu nih? Mungkin bagi orang ada hal-hal yang mungkin perfeksionis, tapi menurut saya itu tuh bukan perfeksionis, tapi itu tuh adalah yang seharusnya. Seharusnya. Jadi saya itu tipikal yang menurut saya gini, itu tuh seharusnya tuh gini loh, kok gitu ya gitu. Oke. Gitu. Jadi lebih cerewet ke urusan diri sendiri, terlebih yang misalnya pekerjaan-pekerjaan yang Iya. sifatnya memang dituntut harus profesional ya, pasti cerewet. Oke, apalagi kalau misalkan tidak dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, Iya. pasti kita berkomentar ya. Iya. Orang mungkin menilai cerewet, tapi memang itu untuk kebaikan gitu kan, Kak. Oke, pertanyaan yang keempat. Nah, ini agak gimana gitu ya. Jika saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka saya akan punya banyak waktu bareng mendiang mama. Oke, karena banyak banget yang berkesan sekali ya, Kak. Sebenarnya dulu nggak terlalu punya banyak waktu, Iya. walaupun saya merasa beruntung bahwa sebagai anak saya tidak pernah membuat dia marah atau dia sedih. Bahkan seingat saya banyak membuat mendiang mamah bahagia, terlebih pencapaian-pencapaian saya sebelum dia meninggal. Tapi kalau misalnya pertanyaan begitu tadi, maka saya kepengen punya banyak waktu dengan beliau. Kembali lagi. Karena sebenarnya yang membuat saya kuat, Benar. yang membuat pribadi saya terbentuk sampai sejauh ini itu adalah mendiang mama. Oke, pesan apa yang Kak Indra ingat sampai saat ini sehingga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Pesan yang disampaikan oleh Mama. Oke, Oke. dulu ada dua kata yang dia titip ke saya dan kemudian saya sekarang melakukan itu ke anak saya. Oke. Dia bilang, "Nak, kemanapun kamu pergi, dimanapun sama siapapun, cuma 2 yang mesti kamu lakukan. Pintar-pintar bawa diri sama pintar-pintar jaga diri. Oke. Kalau kamu lakukan 2 ini, dimanapun kamu berada, kamu akan selamat, orang suka sama kamu, orang akan lindungi kamu." Diterima di mana saja ya. Jadi Kak? bawa diri, pintar-pintar bawa Pintar-pintar diri dan jaga diri. jaga diri. Bawa diri itu berkenaan dengan attitude, Iya. jaga diri itu berkenaan dengan keselamatan. Betul. Itu saya titipkan ke anak-anak saya juga. Wow. Karena sekarang anak-anak saya juga merantau semuanya. Jadi itu yang benar-benar ditanamkan sampai saat Iya. ini sampai turun ke anak-anak ya, Kak Betul. ya.
luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Mama dan akhirnya dijalankan kehidupan sehari-hari Kak Indra, bahkan ke keluarga Kak Indra sendiri. Pertanyaan yang terakhir, nah ini dia ya. Saya paling bete kalau berada di situasi seperti Saya harus senyum, tapi sebenarnya saya lagi tidak mau senyum. itu pasti ada yang bergejolak dong di dalam hatinya. Iya. Kenapa biasanya, Kak? Sebagai pekerja publik kan kadang-kadang kita nggak boleh memperlihatkan ekspresi yang Betul. sesungguhnya. Ya. Tapi di satu momen ada masanya saya itu sebenarnya lagi nggak suka dengan momen itu atau nggak suka berada di situ. Tapi mau nggak mau kita harus senyumkan. Oke. Karena itu konsekuensi dari sebuah profesi gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya udah senyum aja. Walaupun nanti sampai rumah tuh butuh momen untuk tarik napas, Kembaliin relaksasi mood lagi, gitu. Iya, ya. kadang-kadang saya pulang dari sebuah acara itu tidak happy. Itu banyak. Nggak happy-nya bukan karena acara itu Iya. tidak membuat happy, bukan, tapi karena momen-momen tertentu atau berada di lingkungan atau dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya it's not me, ini bukan gue banget Bener, nih bener, gitu. bener. Ini bukan gue banget, kenapa gue ada di sini? Tapi mau nggak mau kita harus ada di situ Harus karena itu menyesuaikan. bagian dari pekerjaan. Betul, betul. Karena banyak banget ketika suatu tempat Yap. kok kayak bukan kita banget. Tapi mau nggak mau kita harus jalanin itu sampai selesai gitu. Itulah poinnya jadi pekerja profesional. Benar. Kalau kita bisa seolah-olah menyukai pekerjaan kita, padahal sebenarnya kita tuh lagi tersiksa. Disitulah berarti tolak ukur lo profesional atau enggak. Bener Dari banget, situ. ya. Karena kan nggak semua acara-acara itu saya suka gitu loh. Betul. Ada acara yang dalam hati saya, ngapain sih gini-gini. Kadang, aduh bohong banget sih ini gitu. Tapi kan kita nggak boleh memperlihatkan itu Betul. gitu loh. Bagaimana cara kita membawa diri itu tadi ya, Kak ya, supaya orang juga nggak kelihatan apa yang terjadi di dalam diri kita. Padahal di balik senyuman itu nggak tahu ngeromet dalam sini ya. Betul. Oke, wah Kak Indra ini terima kasih banget loh sudah hadir di podcast Halo Lampung, menyempatkan Makasih. waktunya dari kantor ke Radar Lampung TV untuk bercerita yang tadi kita nggak tahu bahwa Kak Indra seorang penyanyi orkes Melayu. Yes. Yang tadinya penyanyi di bar atau di klub kita nggak tahu, tapi karena podcast Halo Lampung undang Kak Indra, semua orang jadi tahu bahwa memang beginilah perjalanan sosok Kak Indra yang dari nol banget hingga sampai saat ini yang orang siapa sih yang nggak tahu di Lampung tentang Kak Indra gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang ini kan banyak nih anak-anak Inkobal yang kenal Kak Indra yang sudah jadi dari awal yang tadinya bukan siapa-siapa karena sosok Kak Indra jadi siapa-siapa gitu kan. Pokoknya sekali lagi semoga Kak Indra sehat selalu. Amin, terima di usia yang kasih. masih muda ini. Amin. Selalu muda. Selalu muda, Harus selalu energik muda. ya. Karena muda itu bukan dari usia. Benar ya, Gitu. bukan dari hitungan Iya. matematika, tapi Betul. memang kembali lagi bagaimana kita menikmati hidup supaya Iya. selalu berbahagia dan terlihat lebih muda. Iya, seperti harus itu. happy terus kan, nggak ada yang bisa bikin kita bahagia kalau bukan kita sendiri. Benar banget. Semoga kita nanti bisa ketemu di lain kesempatan Kak Indra. Amin, Semakin terima sharing kasih. banyak banget soalnya kalau udah ngundang Kak Indra ini nggak cukup waktu yang aku bilang tadi. 1,5 jam tuh nggak cukup, 1 jam juga nggak cukup. Bahkan kalau misal Kak Indra ngisi materi itu bisa berjam-jam, orang pun jadi kayak wah nggak cukup banget ya gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Indra sudah Sama-sama, hadir. terima Dan kasih. tentunya pemirsa saksikan terus podcast Halo Lampung setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam dan juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Kita akan kembali lagi dengan episode-episode yang terbaru dengan narasumber yang begitu luar biasa untuk menginspiratif kepada seluruh pemirsa dan juga generasi muda yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Akhirnya saya Imron Parsawaran serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat datang kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.